Disebutkan dalam Irsyadul Ibad, qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalath." Ada 3 ayat yang turun berbarengan dengan 3 ayat yang lainnya. La yaqbalullahu minha wahidatan bi ghairi qarinatiha. Dan Allah tidak menerima kalau seseorang itu mengerjakan satu tanpa mengerjakan ayat yang turun bersamaan dengannya. Jadi kalau cuma satu tidak bisa. 3 ayat ini yang turun bersamaan dengan 3 ayat yang lainnya, setiap satu hal kau kerjakan harus kau lakukan juga dengan makrunah, dengan yang turun bersama dengan ayat tersebut. Kalau satu saja nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama firman-Nya Allah, wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Faman ata Allah walam yuti'ir Rasul lam yuqbal minhu. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas di sini, barang siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulnya Allah, tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi harus taat sama Allah dan taat kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa Taala. Karena yang dibawa oleh Rasul adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Taala. Maka perintahnya wa atiullah, dan taatlah kepada Allah dan taatlah juga kepada Rasul. Kemudian firman yang lainnya, wa aqimus salata wa atuz zakata. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang salat tapi dia tidak mengeluarkan zakat, wajib. Jadi dia sudah datang waktunya berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat apapun itu, zakat fitrah, zakat mal, atau zakat yang lain-lainnya. Kalau dia sudah berkewajiban tapi dia nggak mengeluarkan, sama, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Anishkurli wali walidaik. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Yang bersyukur kepada Allah tapi dia nggak pernah berterima kasih kepada orang tuanya, nggak berbuat baik kepada orang tuanya, nggak taat sama orang tuanya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking pentingnya birrul walidain, sehingga dikatakan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah, dijelaskan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah, man shalla shalawatil khamsa faqad syakarallah. Barang siapa yang sholat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Taat kepada perintahnya. Caranya bersyukur kepada Allah dengan apa? Mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian dijelaskan oleh beliau, wa man da'a lil walidaini fi adbari sholawat faqad syakara lahuma. Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap kali dia selesai daripada sholat fardunya, maka dia tergolong sebagai orang yang bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tadi kan perintahnya dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Caranya gimana bersyukur kepada Allah? Sholat 5 waktu. Bersyukur kepada kedua orang tua caranya gimana? Mendoakan mereka setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi ketika dia sholat, dia bersyukur kepada Allah. Selesai sholat, dia mendoakan kedua orang tuanya, dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Nah di sini haknya berarti sudah tunaikan. Hak bersyukur, haknya Allah untuk kita syukuri, kita tunaikan. Haknya kedua orang tua juga kita tunaikan. Dan para ulama juga menganjurkan kepada kita, karena doa di antara azan dan iqamah itu mustajab. Maka di antara azan dan iqamah, doakan kedua orang tuamu.